Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone, to our the respect lecturer and everyone. The first, let me introduce myself. My name is Mia Radia. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan learning material saya yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan media Word dalam pembuatan materi ajarnya. Eh, Materi ajar yang saya ambil tentang descriptive text yang bertema tentang about traditional food and culture. Uh, the next, nah, nah, core materialnya adalah descriptive text and language faktornya itu uh, di yang berfokus tentang simple present tense, adjective, and nouns. Next, objektifnya itu ada ada empat objektif. Setelah kita menyelesaikan chapter atau bukunya itu, kita akan yang number one, objektif number one itu ada murid itu identify this different traditional food from Indonesia. And object two itu mendeskripsikan traditional food using simple adjective. And object number three itu ada ask and answer simple question about traditional food. And object three and four itu ada mereka itu harus menulis sebuah cerita pendek tentang descriptive text yang bertema tentang traditional food and culture. Nah, next, unit one. Yang unit one tuh ada let's explore traditional food and culture. Yang bagian 6 itu tuh say what you know. Apa kamu tahu? Uh, let's talk about it. Nah, dari yang ketiga gambar yang sudah saya letakkan di materi ajar saya ini ada traditional food, ada traditional drink, and ada culture. Nah, yang traditional food ini saya memasukkan gambar rendang. Rendang itu makanan tradisional yang setiap kali kita makan di pas hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, gambar kedua itu traditional drink. Itu adalah es cendol. Es cendol itu dia berbahan uh, ada santan, gula merah, dan cendolnya. Itu sangat enak menurut orang yang menyukainya. Nah, gambar yang nomor 3 ini itu adalah budaya dari Bali, yaitu pakaian adat Bali. Nah, setelah itu, oke, the next section too, let's learn vocabulary. Berfokus pada vocabulary. Nah, di sini tabel, ada tabel kosakata yang berisi 10 kata, 10 kata dari phrase, phrase sampai pseudo puppet
Tetri. Tetri. Nah, nah, lengkap dan lengkap dengan pengejaan dari huruf per huruf. Nah, setelah itu eh setelah itu eh, s- dan aktivitas ini sangat sederhana tapi efektif karena terlebih dahulu guru membacanya dan murid eh, murid menirukan. Nah, setelah setelah ini kosakata ini melatih spelling awareness yang sering terjadi dalam kelemahan siswa kelas kelas siswa SMP kelas 8. Eh, SMP kelas 8 selain itu vocabnya vocab yang dipilih tidak hanya soal makanan, tetapi juga elemen budaya seperti seperti sep- seperti pabrik pabrik ART and sort of puppet the tree. Ini sengaja untuk memperluas wawasan budaya dan tradisional food siswa, memperluas wawasan budaya siswa. Next, section number three itu, nah di section number three itu baru kita masuk ke dalam grammar. Eh, saya menggunakan pendekatan ada do this, and do not do this. Jadi siswa tuh langsung bisa melihat perbedaan antara kalimat yang benar dan kalimat yang salah secara berdampingan. Nah, polanya ada dua. Yang pertama menggunakan verb, verb tambah to be, uh, tambah adjektif. Nah, rumus bagian negatifnya negatif sentence tuh ada subject, to be, plus not, plus adjektif. And rumus yang ketiga tuh ada question sentence. Question sentence itu ada to be plus subject and plus adjektif. Nah, setelah itu, eh, setelah memahami polanya, siswa langsung latihan di section 4. Di section 4, siswa langsung latihan di section 4, guess the food. Ada 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 delapan ada delapan ada delapan latihan yang sudah saya buat dan eh yang sudah saya buat set- eh, yang sudah saya buat dan saya sebelum memulai latihan saya meletakkan sebuah clue. Clue-nya itu ada 8 dan setelah mereka membaca clue-nya terlebih dahulu, mereka menjawab pertanyaannya di bawah gambar yang sudah saya letakkan, kayak seperti spesies beef. Itu kan rendang. Nah, setelah itu, eh setelah itu, eh clue-nya it is sweet and made from young young fruit. It comes from Yogyakarta. Is gudeg.
Nanti mereka uh, menulis jawaban mereka di bawah gambar ini pakai bahasa Inggris. Nah, seterusnya kayak begitu juga. Terusnya eh, kayak begitu juga. Setelah mereka membaca clue-nya, sebuah clue, nah nanti mereka menjawab pertanyaannya tuh eh, diletakkan di bawah gambar eh, yang sudah saya letak di materi ajarnya dengan secara berurutan. Kalau tidak berurutan, tidak tahu kalau ada banyak makanan tradisional di Indonesia. Nah, terus itu, how many word can you complete correctly? Scoring rubric per item. Itu skornya ada dua. Kriterianya itu ada correct atau clear. Uh, description-nya itu ada the answer contain correct information about traditional food and culture. The grammar and spelling are clear and easy to understand. And score score satu tuh kriterianya particularly correct. Description-nya ada the score information is mostly correct, but there are minor grammar or spelling errors, or the answer is incomplete. And score 0 itu kriterianya incorrect atau no answer. Artinya itu kalau semisalnya ada seorang siswa yang eh, pertanyaan tidak menjawab soal yang sudah saya kasih tadi yang ada 8 atau tidak mengisi jawabannya, itu berarti dia tidak tidak tahu kalau semisalnya banyak makanan tradisional di Indonesia. Nah, the next number di unit 2 itu ada eh kita tuh masuk ke reading time. Reading time, traditional food and culture. Nah, di dalam gambar yang sudah saya kasih itu ada seorang anak laki-laki dan eh, keluarganya sedang mengunjungi pasar tradisional di daerah rumahnya. Nah, eh, mereka membeli beberapa makanan tradisional seperti soto, eh, nasi, sate, sama gado-gado. Nah, ini ada eh, teksnya, teks cerita tentang the delicious soto ayam. Nah, di dalam teks cerita saya tuh ada identification karena kan saya memakai eh, kan saya tuh berfokus pada descriptive text. Nah, itu di dalam ceritanya tuh harus ada identification, ada description, ada closingnya. Nah, itu nanti mereka membaca terlebih dahulu teksnya yang sudah saya bikin. Nah, the next section 2 section 2 understand the simple present tense, the simple present tense. Nah, setelah membaca, kita masuk ke analisis grammarnya. Siswa diajak memperhatikan, memperhatikan, memperhatikan uh, verb, at- verb, verb, verb dalam dalam teks yang tadi. Setelah itu for example, contohnya ada kata looks is the present form of look. Look. Ah, selanjutnya, the next kata comes is the present form of come. The next kata word contains
is the simple present form of content. The next, kata sauce. Sauce is the present from of so. Next, next, Bizai, Bizai. Di sini juga memperkenalkan ada 6 language feature dari descriptive text, yaitu ada adjektif, linking verb, uh, linking verb, using specific participant, and using sensory verb. Saya menyajikan ini dalam bentuk poin-poin poin yang sangat singkat supaya 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 lebih mudah untuk diingat siswa. The next section 2 lanjut ke section 2 uh, ke aktivitas matching yang saya desain sebagai asesmen learning siswa. Uh, Siswa diminta mencocokkan nama struktur teks dengan definisinya. Ada satu jebakan menarik di sini. Eh, di sini saya campur dua kata, dua dua kata, dua kata, dua language fe- dua ke- saya campur dua language feature di dalam di dalam kotak pilihan. Jadi siswa harus benar-benar memahami perbedaan antara struktur teks dan fitur bahasanya, bukan bukan sekedar menebak saja. Nah, ini ada 5 soal yang siswa yang harus siswa yang yang sudah saya uh, yang sudah saya tulis di dalam materi ajarnya. Nah, the next, uh, the next, uh, the next, listen activities. The next, listen di bagian listening activities. Masih di dalam unit 2 tuh ada komponen listening, guru membacakan teks. Next, membaca teks dan siswa menjawab 5 pertanyaan: siapa, di mana, kapan, apa yang dilakukan, dan bagaimana akhir ceritanya. Ini adalah responsif listening dengan format open-ended short answer. Nah, setelah siswa membaca teks yang pertama tadi, itu langsung mereka menjawab 5 pertanyaan ini. Nah, the next section 4 yaitu ada grammar police. Dan yang terakhir di unit 2 adalah uh, di di unit 2 adalah grammar police. Nama yang sengaja saya pilih supaya terasa lebih happy atau lebih fun. Siswa mengubah 10 kalimat dari past tense ke simple present tense. Contohnya, yesterday I eat rendang for dinner. Diubah jadi every day I eat rendang. Eh, Setelah itu, rubrik penilaiannya itu ada rubrik penilaiannya ada 2 komponen, verb query and sentence completeness. Siswa tidak hanya dinilai dari apakah verbnya benar atau salah, tapi juga apakah kalimatnya lengkap atau koheren. Next, unit 3 yaitu ada traditional food and culture. Section 1
look and compare, compare. Unit 3 itu berfokus pada komparatif adjektif dan keterampilan berbaca. Kita mulai dengan section 1. Section 1 itu look and compare uh, siswa diperlihatkan, kan di sini saya menggunakan dua gambar dari traditional food dan kulturnya. Eh, di gambar pertamanya itu adalah traditional food, yaitu rendang. Nah, yang bagian kulturnya itu adalah makan bersama keluarga. Nah, terus itu atau makan at- makan sendiri, bersama keluarga. Nah, setelah itu ada tiga pertanyaan, bukan hanya soal makanan tapi juga soal nilai nilai budaya. Mana yang lebih penting, makan bersama keluarga atau makan sendiri? Setelah itu uh, ini uh, ini uh, sengaja sengaja uh, memancing siswa untuk berpikir uh, untuk memancing untuk critical thinking mereka. Setelah itu masuk yang section 2, yaitu let's learn atau simple present tense and adjective. Uh, Adjective. Adjectives. When describe traditional food and culture, we use siswa belajar pola komparatif untuk kata pendek atau satu suku kata yang kita tambahkan i, i- yang kita tambahkan s or es. Misalnya spicy, jadi misalnya it menjadi it's. At the end tambah the it's. Nah, for example, two ada cook ditambah uh, cooks. Karena kenapa dibilang cooks? Karena ada tambah s-nya. Nah, begitu juga the cooks. Nah, uh, the uh, contoh ketiga itu ada was, and the wasses. Kenapa dibilang wasses? Karena ini ditambahin es. Nah, gitu. The next contoh keempat itu ada mixes, the the and the mixes. Kenapa dibilang mixes? Karena dia ditambahin es. Nah, eh, bagian kata panjangnya itu use adjective to describe food. Itu ada delicious, more delicious, and the most delicious. Nah, seterusnya kayak begitu juga. The next example in sentence. Example in sentence. Example in sentence. Example in sentence I go speaking. Reading is example is speaking. Kalimat membandingkan rendang dan soto. Rendang dan soto. Rendang itu kan terbuat kayak rendang is more flavorful and richer than soto because it uses many traditional species and is slow cooked or 4 hours, reflecting Minangkabau culture. And next, soto itu adalah lighter and healthier than rendang because it contains clear broth and fresh herbs
making it suitable for daily meals. And the next, for example, people from Central Java, gudeg is more delicious than other dishes, but eating it too often can feel too sweet because of the young jackfruit cooked with plum sugar. And the next, section 3. Section 3 itu ada interviewnya. Interview. Ada evaluasi yang mencakup keempat keterampilan listening, mengurutkan kejadian. Reading, menjawab pertanyaan dari dialog Rina dan Aldo. Rina dan interview activities yang tadi, maaf, sorry ada yang salah. Bagian interview activities, lanjut ke activities speaking. Ini yang paling interaktif. Interaktif di seluruh unit siswa berpasangan saling mewawancari uh, tentang traditional traditional food from Indonesia and their culture and then kultur, membandingkan budaya. Dan setelah itu rubrik rubrik penilaian speaking ini cukup kon komprehensif. Ada kriteria ada lima kriteria ada lima kriteria, yaitu penggunaan 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 adjektif, use of nouns, ada auxiliary and vocabulary and fluency and pronunciation. The next, pronunciation. Rentannya rentannya skor 1 sampai 4. The next, bagian assessment atau evaluasi itu, siswa sebelum siswa di bagian akhir unit 3 itu ada evaluasi yang mencakup keempat keterampilan keterampilan listening atau atau menguraikan kejadian, atau reading 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 sebelum sesudah kita membaca itu sesudah membaca, murid akan menjawab pertanyaan dari dialog Rina dan Aldo tadi. Nah, speaking itu speaking speaking untuk mewawancarai teman dan mengisi traditional food, mewawancarai teman dengan dengan jud dengan dengan tema traditional food card. Yang bagian rating itu ada menulis 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 kalimat tentang makanan tradisional favorit. Nah, the next, assessment gado-gado 4 sampai 5 tentang makanan tradisional favorit. Semua evaluasi ini dirancang sebagai assessment of learning-nya untuk mengukur capaian akhir siswa. The next, kan the course, the next. Sebelum saya tutup, saya ingin menjelaskan secara singkat tentang tentang bagaimana materi ini selaras dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama itu dari sisi
dari sisi capaian pembelajaran atau objektif, materi ini mengacu pada CP Bahasa Inggris Fast D, khususnya pada kompetensi uh, menyimak, membaca. Siswa harus membaca, harus berbicara, dan menulis dalam konteks teks deskriptif. Nah, kedua itu dari sisi asesmennya, saya mengintegrasikan tiga jenis asesmen, yaitu ada for learning ada di bagian awal dan aktivitas aktivitas matchingnya. Nah, bagian kedua itu ada asesmen has learning ada di bagian grammar polish and speaking interview. Di bagian dan next nomor tiga itu ada assessment of learning ada di evaluasi awal eh di evaluasi akhir unit di bagian unit tiga. Ketiga dari sisi pendekatan ini, materi ini menggunakan prinsip pembelajaran ber berdiferensiasi secara terbatas karena ada scaffolding dalam bentuk quote script, tabel pola kalimat, dan rubrik yang transparan sehingga siswa tahu persis apa yang dinilai. Dan eh oke. Jadi secara keseluruhan materi ajar ini dirancang untuk membuat pembelajaran bahasa Inggris tidak terasa asing bagi seorang siswa. Karena konteksnya ini berdekatan dengan kehidupan dan budaya mereka sendiri. Harapannya siswa tidak hanya bisa berbahasa Inggris, tapi juga bangga dengan budaya Indonesia dari makanannya, dari makanan tradisional, minuman tradisional, dan budaya di Indonesia. Oke? Sampai sini saja penjelasan materi ajar yang sudah saya buat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.